إلهي لست للفردوس أهلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, insya Allah sore ini dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma. Ibu-ibu, dalam setiap saya tausiah selalu saya rekam. Nanti yang berminat rekaman tausiah ini atau saya tausiah tempat lain, catat nomor WA saya, nanti akan saya kirim menggunakan sistem. Saya ngirimnya tidak ke per orang ya, tetapi pakai sistem. Yang penting nomor saya di save di HP ibu, namanya pakai broadcast. Kalau ibu yang biasa jual beli online paham itu sebenarnya, tapi catat, terserah mau dicatat Mariono, mau catat Mr. Pink pun tidak apa-apa juga. Coba saya ingin tanya dulu, ini berapa taklim yang gabung nih? 7 ya, terutama ketua taklim atau siapa yang mau dapat. Nanti saya setiap ceramah dimanapun bisa di-share taklim masing-masing. Save 9 ya, save nomor saya bu ya, tapi ibu kasih tahu nanti, Pak Ustadz ini nomor saya gitu. Kalau ibu tak kasih tahu, saya tak masukkan di broadcast juga. Catat nomor saya bu ya, 10 angka saja, 0811 772 633. Saya ulangi, 0811 772 633. Pendek, 10 angka. Ibu pun kalau mau curhat rumah tangga boleh chat ke situ, atau ada yang sudah jadi mak janda minta jodoh pun boleh, karena saya buka biro jodoh ya. Ada yang mak janda nih? Ada? Kalau ada cepat request saya. Ibu-ibu yang berbahagia, langsung saja. Tema yang diminta rahasia kebahagiaan keluarga. Tema ini saya menganalisa bahwa untuk bahagia ini susah sekali, perlu dicarikan rahasianya. Jadi saya menangkap tema yang diminta panitia ini, keluarga ini susah bahagia, tapi tidak ada rahasia-rahasia yang bisa kita ambil. Langsung saja bu, hidup di kota, termasuk perumahan apa nih? Taman Lestari. Ibu memang ini susah untuk bahagia bu. Bisa karena faktor suami, bisa karena faktor tetangga, bisa karena faktor anak-anak. Berat. Oke. Letak rahasia kebahagiaan keluarga itu bu, yang pertama pada niat. Niat nikah bahagia itu keliru. Nikah ini ibadah, itu kata kuncinya. Kalau ibu niat nikah itu tujuannya bahagia, ibu tak akan pernah bahagia, nggak akan pernah ketemu. Mengapa? Karena setelah menikah tidak akan pernah bahagia 100%. Sama dengan ibu, untuk apa sholat? Sholat ini kan ibadah.
melaksanakan perintah Allah. Ibu kalau niat sholat supaya mudah rezeki, supaya lulus ujian, supaya suami setia, supaya masalah cepat selesai. Apa kalau kemudian gara-gara rezeki tetap susah, suami tetap kurang ajar, oh ya, rezeki seret, urusan tak selesai-selesai, ibu berhenti sholat? Ini karena salah niat saja sebenarnya. Dulu ibu nikah ingin bahagia, di situ letak masalahnya. Padahal, bu ya, nikah ini mengikuti perintah Allah lebih disebut orang mengikuti sunnah Rasul. Ibu mengikuti sunnah Rasul tidak selalu enak. Makan, kalau sebelum kenyang berhenti. Nah itu kan berat itu. Nah karena ibu niat dari awal ingin bahagia, nanti ketika tidak bahagia ibu jadi menderita. Bisa dipahami Pak ya? Jadi yang pertama, luruskan niat. Niat nikah yang benar itu apa? Yang benar apa? Ibadah. Enak tidak enak, nyaman tetap nyaman, harus tetap dijalani. Oke, saya ingin berikan contoh. Sholat boleh ditinggal apabila ada nyawa terancam atau harta terancam. Contoh, saya mau sholat Jumat, tiba-tiba ada telepon rumah kebakaran. Saya boleh tinggalkan sholat itu untuk mengamankan rumah karena kebakaran. Boleh dari sudut agama. Saya mau sholat, tiba-tiba ada orang membunuh saya. Saya harus menyelamatkan diri, tinggalkan sholat itu. Kenapa? Itu uzur namanya. Oke. Saya sedang sholat, kentut, batal. Berhenti apa tidak sholat? Berhenti. Yang membatalkan wudhu. Ibu nikah boleh cerai apabila dua. Rumah tangga dipertahankan, nyawa terancam. Suami ibu nak bunuh ibu atau anak celaka dibuatnya oleh suami atau keluarga, ibu cepat putus itu. Jangan pertimbangkan harta segala macam. Yang kedua, kalau rumah tangga dipertahankan, akidah terancam, iman ibu. Contoh yang paling gampang bu ya, ibu nikah dengan mualaf. Suami ibu ini mualaf, di tengah jalan sudah punya anak dua. Suami ibu balik ke agama semula. Habis masa iddah, itu bukan suami kita lagi, tapi tunggu dulu habis iddah. Ibu jangan bertahan, cepat gugat ke pengadilan. Pengadilan pasti akan kabulkan, karena menikah tidak boleh beda agama. Ibu jangan bertahan. Di Batam ini banyak bertahan satu rumah beda agama, nggak boleh. Pindah ke agama semula nih dua cirinya, caranya. Satu, suami menyatakan langsung keluar dari Islam, atau mulutnya tak ngomong tapi tindakannya sudah ke situ, sudah ke gereja, sudah ke vihara, sudah ke pura, ngakunya muslim tapi tindak itu namanya non muslim juga gitu loh. Ibu itu cerai, itu namanya darurat. Kalau sholat tadi apa? Rumah terbakar, nyawa terancam. Bisa dipahami ya? Ibu boleh cerai itu. Selain dua itu, nyawa terancam tidak, akidah terancam tidak. Ibu terpaksa cerai juga kalau ibarat sholat kentut. Yang saya maksud,
ibu tiba-tiba diceraikan suami. Ya sudah, mau ngapain lagi ibu pertahankan? Uang suami meninggalkan. Kalau suami masih sayang anak, masih ngasih nafkah ibu, walaupun tidak cinta, pertahankan sampai mati. Karena suami tidak diwajibkan untuk setia. Suami hanya diwajibkan untuk bertanggung jawab. Paham maksudnya? Paham kalimat saya? Suami hanya diwajibkan untuk bertanggung jawab, bukan untuk setia. Kalau suami didesain oleh Allah untuk setia, dia dilarang poligami. Suami itu setianya hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nikah lebih dari satu, jangan sampai melanggar hukum Allah. Itulah resmi nikah lagi. Kalau zina tidak setia namanya. Bisa paham ya? Oke, ini filosofinya seperti itu. Kalau istri memang wajib setia. Makanya wanita tidak boleh poliandri. Paham ya? Kenapa ibu kadang galau ketika suami kawin lagi? Karena hakikatnya ibu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, bisa dipahami Bu ya? Jadi rahasia bahagia rumah tangga, niat nikah itu apa tadi? Ibadah. Oke Bu ya, karena ibadah ibarat sholat boleh ditinggalkan 3. 1, kalau sholat nyawa terancam, harta terancam, boleh sholat ditinggalkan. Kalau ibu berumah tangga, boleh ibu gugat cerai. Kalau akidah terancam, nyawa terancam, putus. Kalau sedang sholat, suami ibu kentut, mundur. Kalau ibu sedang berumah tangga, suami tiba-tiba ucap talak, tapi suami yang ngomong, berarti ibu sebenarnya bukan suami istri lagi. Jangan serumah lagi. Ini banyak orang sudah ngucap talak, asik serumah, nanti punya anak lagi, ngucap talak lagi, punya anak lagi, rujuk nggak pernah, nikah ulang nggak pernah. Ini nggak boleh. Ibu yang harus ngomong, ya kita bukan suami istri lagi, ibu harus bertahan karena suami ibu sudah ngucap talak. Caranya bagaimana Bu? Kalau ibarat sholat, ibu sudah ngentut, jangan demi harga diri, ibu caranya berhenti sebentar, ambil air wudhu, selesai wudhu, sholat lagi. Kalau ibu ibarat suami istri, kalau suami sudah ngucap talak, ya pergi sebentar, habis itu rujuk. Kalau sudah habis masa iddah, bukan rujuk namanya, nikah ulang. Paham ya perbandingannya ya? Oke, itu satu rahasianya Bu. Yang kedua, rahasia bahagia rumah tangga ini Bu, sebenarnya letaknya pada sabar dan syukur. Apa Bu? Sabar dan syukur. Mengapa Ibu? Insya Allah saya menangani konflik rumah tangga ini sudah sekitar 19 tahun, sejak di Surabaya dulu sampai di Batam. Pergaulan saya Bu, mulai orang miskin semiskin-miskinnya, mulai orang kaya sekaya-kayanya, karena mertua saya rukonya 36, punya rumah sakit dan segala macam. Saya bergaul dengan para pengusaha yang duitnya triliunan, para pejabat, jenderal segala macam, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, semuanya. Ternyata saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, bahagia itu bukan pada harta, bahagia bukan pada jabatan, bahagia itu ada di sini. Saya pernah calon wakil bupati
di Oku, Sumatera Selatan. Pasangan saya wakil bupati incumbent. Saya melihat para pengusaha di sekitarnya yang usahanya miliaran, bahkan punya kapal pesiar pun dek-beradik hampir saling bunuh, termasuk di Batam. Ibu jangan pusing juga kepalanya. Ibu jangan kira Pak Camat itu senang. Ternyata Bu, yang bisa nyanyi, guyon-guyon, makan lepas, ya seperti ibu-ibu juga. Mereka tuh tak sempat lagi selpong. Coba ibu pergi ke taklimin aja, selpongnya bisa 3 kali itu, prek belum masuk. Duduk prek lagi, menjelang keluar prek lagi. Minimal ibu datang ke sini 6 kali foto. Itu menunjukkan ibu bahagia. Orang tersebut tak mikir lagi. Ibu kan merasa ada ibu wagub, ada Pak Camat asik minta foto. Dia itu pening juga Bu, ibu ajak foto tuh. Yang senang kan ibu, bukan dia. Apa maksud saya dengan ibu-ibu? Ibu tak usah terlalu galau punya suami biasa-biasa. Ibu tak usah terlalu galau punya suami tak ada duit. Malah ibu lebih bagus punya suami itu Bu, yang biasa-biasa aja. Ibu yang bisa jantungan kalau ibu tidak hati-hati. Suami ciri-cirinya 4. 1, ganteng. Ibu hati-hati itu. Sehat, banyak duit, ngomongnya romantis, suka menggoda. Ibu jantungan dibuatnya itu. Bu ya, saya ulangi ibu, ganteng, sehat, banyak duit, ngomongnya romantis. Dengan ibu nyakitkan hati, tapi dengan orang lain romantis. Ibu, kalau jantung tidak ditambah dengan kawat baja, ibu stres itu. Kalau ibu ingin suami yang paling aman, tadi tuh potongan tak jelas. Bu ya, sakit-sakitan, duit tak ada, ngomong kaku. Aman ibu tuh punya suami seperti itu. Nah, kalau ibu ingin bahagia dalam kondisi apapun, ya ibu tak usah banyak menuntut, biasa aja. Ibu kan menginginkan suami yang setia, tapi ibu ingin yang ganteng juga, kan repot ini. Karena tahu nggak ibu, suami ganteng tuh banyak peminat. Masalahnya peminat bukan hanya istri. Ya ada mak janda di kedai kopi ingin juga. Oke, apa tadi Bu? Paham Bu ya? Jadi sabar dan syukur. Pokoknya ibu, mana yang ada pada ibu, suami kita, itulah takdir kita. Ibu membayangkan, ya Allah, kok mantan aku nih baik kali, beda dengan suami. Mantan itu kan bukan punya kita. Ibu bayangkan pula mantan. Lah, Bu, mana yang ada itu syukuri, kekurangannya sabar. Ibu membayangkan mantan. Untuk apa mantan punya? Pokoknya mantan itu, Bu ya, berikanlah kepada yang berhak. Siapa itu? Ya siapa yang nikah dengan dia, sudah. Ibu, sejelek-jeleknya suami ibu, walaupun nyakitkan hati dengan ibu, kan dia yang mau menikah dengan ibu. Sejelek-jelek suami ibu yang sekarang nyakitkan hati terus, kan dia yang berani melamar, dia yang mau akad nikah. Lah mantan ibu nemui bapak kita pun tak sanggup. Itu pula yang ibu harapkan. Sudahlah, mantan tuh buang aja ke laut, jangan diingat-ingat. Kan ingat Bu, rumusnya la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid.
Jelas Bu ya? Oke, saya hari-hari menangani konflik rumah tangga Bu. Ibu merasa cerai aja lah, enak jadi janda. Betulkah janda itu enak? Tak ada, janda enak tuh Bu. Janda nih Bu, benarnya saja salah, apalagi salahnya. Apalagi janda cerai, bukan janda ditinggal mati ya, dibedakan gitu. Mak janda nih Bu, pakai bedak bagus sikit, nak kemana mak janda tuh? Asik kena sindir aja. Pakai minyak wangi agak beda, dari mana dia? Bu ya, mak janda dinegur ketua taklim pula begini, kau janda pun banyak pula ulah katanya. Lah, mana? Mestinya pulang maghrib dia tak balik, nemui cowok mana dia? Janda nih Bu, ada tinggal di pojok, dia jantungan orang seperumahan ini. Suami lewat situ, jangan-jangan ngintip janda katanya. Sudahlah Bu, sudahlah. Kemudian Ibu, banyak janda ketemu saya, Pak Mariono, tolong carikan suami saya Pak Ustaz. Saya sudah 7 tahun Pak, tak dapat-dapat. Ya sekarang kenapa kamu cerai? Iya macam mana Pak? Dulu dia yang begini. Nah jadi maksud saya Bu, lebih baik Ibu punya suami kurang ajar, yang penting masih sayang anak, yang penting masih balik walaupun 3 hari sekali, daripada hidup menjanda. Kenapa Bu? Minimal di mata masyarakat Ibu ada suami, sudah. Di mata anak bapaknya masih ada. Jadi fungsi suami apa Pak Mariono? Yang penting Ibu akan tetap dihargai orang kalau masih ada suami. Yang penting kalau anak bertanya, "Ma, mana papa?" Itu nak lagi merokok. Dah bagus sekali lah itu. Yang penting di mata anak bapaknya masih ada. Syaratnya 2 ya, masih sayang anak, masih keluarkan nafkah walaupun tidak terlalu banyak. Yang penting ada. Oke Bu ya, jadi rahasia kedua, sabar dan syukur. Apa Ibu? Sabar dan syukur. Yang ketiga, rahasianya Bu, ternyata tak boleh menuntut kesempurnaan, karena tidak ada orang yang sempurna. Betul apa tidak? Begini Bu, kita ini di dunia yang harus Ibu sabar, bukan di sorga, bukan di neraka. Neraka tempat orang tak baik, sorga tempat orang baik. Dunia antara baik dengan tidak baik tipis. Dalam hitungan menit, baik tidak, baik tidak, baik tidak. Dunia ini serba berubah. Pandang suami itu bisa berubah karena kita di dunia. Kalau suami Ibu lagi miskin, dasar kau miskin. Salah, sedang miskin. Hari ini dia miskin, besok belum tentu. Sabar dulu. Di dunia ini Bu, termasuk di taman Taman Lestari ya, tidak ada suami baik satupun. Yang ada itu sedang baik atau terlihat baik. Tidak ada suami jahat. Yang ada itu sedang jahat atau terlihat jahat. Saya berikan contoh ya. Ibu cerai, apa kau nuntut cerai ke pengadilan? Suami selingkuh,
Nah, di situ letak kelirunya. Suami ini nggak ada yang selingkuh, yang ada itu sedang selingkuh atau terlihat selingkuh. Kalau sedang selingkuh, dia hanya sedang saja. Betul-betul selingkuh, tapi hanya sedang. Ya selingkuh paling hanya sehari, 2 hari, 1 bulan, 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun, mungkin tobat. Bisa dipahami? Kalau terlihat, ibu belum cek and recheck, belum nanya, belum klarifikasi, sudah nuduh selingkuh, tapi otak ibu nuduh selingkuh padahal tidak. Itulah nanti jadi doa. Yang tadinya tidak selingkuh, selingkuh betul lah. Oke, ini blok berapa ini? B. Ada 500 kakak ya. Nah, lebih, katakanlah 600. Begini ibu. Nah, gini cara ngeceknya bu ya. Ketika ibu mengatakan aku nak cerai, rumah tanggaku tidak bahagia. Kenapa? Suamiku tak baik. Padahal suami sedang tidak baik. Bukan tidak baik. Secara bersamaan ibu sedang menganggap suami orang lain baik. Mengapa ibu rumah tangga galau atau cerai? Karena ibu beranggapan suami tidak baik. Secara bersamaan ibu ingin mengatakan suami orang lain baik. Gini caranya. Kalau di perumahan ini ada 600 kakak, ibu teliti dulu 600 kakak ini mana sih suami idaman itu. Ibu dari pojok satu-satu. Ah, sensus betul. Sudah ketemu satu, oh itu suami idaman. Rumahnya ini, blok ini, istrinya ini. Oke, ibu adakan penelitian selama 2 minggu saja. Betulkah itu idaman? Ibu dekati istrinya. Istrinya pun jengkel juga dengan suaminya itu. Ibu ajak obrol tetangganya. Ibu ajak anaknya ngomong, lihat apa omongan orang tua, dek beradiknya bagaimana. Yang menurut ibu suami idaman, menurut istrinya tak ada idaman. Dia pun pening juga kepalanya. Menurut tetangganya juga tak idaman juga. Menurut dek beradiknya tak idaman juga. Lalu mana yang idaman? Idaman tuh di sini, letaknya di hati. Paham maksud saya ibu? Ternyata ibu-ibu nih senasib, sama tak enaknya. Karena sudah sama tak enaknya, ternyata suami tetangga ibu juga sama dengan ibu. Ya sudah, telan mas saja suami yang ditakdirkan Allah dengan ibu. Sampai kapan harus terpisah dengan ibu? Sampai ajal menjemput. Rahasianya itu apa bu? Jangan menganggap orang itu ada yang sempurna. Oke, yang keempat bu ya, rahasia kebahagiaan rumah tangga ini ketika ibu fokus ingin masuk surga. Ketika ibu fokus ingin masuk surga. Dunia ini bu, nek ciri wong Jawa mung numpang mampir ngombe. Sebentar saja. Tempat kita bukan di Taman Lestari. Kampung kita itu namanya sorga, bukan di sini, bukan di Jawa, bukan di Padang Panjang, bukan di Pekanbaru, bukan di Kalimantan, tapi sorga. Kenapa kita bisa ada dalam dunia? Kakek nenek kita dulu bertingkah, Adam dengan Hawa itu makan buah
kuldi, kita ini diuji. Maka jangan cari bahagia. Apapun yang kita lakukan, targetnya satu, ridha Allah. Ibu fokus aja ke situ, fokus. Untuk masuk surga, ibu kalau mendapatkan rezeki harus bersyukur. Kalau ibu mendapatkan musibah harus sabar. Itu saja. Insya Allah ibu akan bahagia. Karena ibu akan senyum. Nah, coba sekarang saya tanya, rahasia kebahagiaan rumah tangga. Kalau suami ibu macam-macam, yang ibu takutkan apa biasanya? Masa depan anak, ekonomi, atau apa? Coba ibu jawab biar saya jelaskan. Kegalauan ibu sehingga rumah tangga goyang. Anak. Yang kedua, ekonomi, listrik harus dibayar gitu ya. Jadi masalah kalau suami tak baik, yang dikhawatirkan kan ekonomi terbagi atau tidak lancar, Bu ya. Yang kedua apa biasanya? Anak. Oke, saya ingin jelaskan dengan ibu. Ibu jangan terlalu berharap dengan suami. Suami ini nggak ada apa-apanya. Laki-laki ini ngomong aja pandai. Tak ada, Bu. Oke, ekonomi dulu. Satu ibu bisa menghidupi 5 anak tanpa suami. Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Bisa. Suami tak akan pernah bisa menghidupi 3 anak tanpa seorang wanita. Suami nggak akan bisa itu. Makanya kalau kami laki-laki begitu meninggal dunia istri, maka ya kadang-kadang kuburan belum kering lebih bini lagi dia. Karena demi anak. Loh, suami coba gimana nak ngurus anak? Makanya kalau istri mati, ada orang tua harus ke sini. Ibu biasanya untuk ngurus anak. Karena laki-laki tak segan bisa ngurus anak sambil cari duit. Tak ada, Bu. Laki-laki itu tak ada apa-apanya. Kenapa ibu berharap dengan suami? Istri bisa menghidupi 10 anak tanpa suami, bisa. Tapi masalahnya satu, bini ini ketika suami masih hidup, otak tuh nggak jalan. Itu problemnya. Ibu ketika suami mati bisa cari duit, bisa bayar air, bisa bayar listrik, bisa beli beras, bisa nyekolahkan anak. Tapi kenapa ibu nunggu suami mati dulu? Ini problem. Mestinya, Bu, anggap saja suami itu tiada, supaya ibu giat cari duit. Karena ada ilmu the power of kepepet, kekuatan kepepet. Ibu ketika ada suami santai, selpang selpong, selpang selpong, kulu kiri, kulu kiri, kulu kilir, beli bedak sana, belak bedak sini. Suami pun tak nengok ibu pakai bedak, habis beli. Ketika nggak ada suami, otak jalan. Maksud saya, kalau ibu suami masih hidup, listrik belum dibayar, air belum dibayar, anak SPP terhambat, ya cari duit lah. Kan bisa wanita, bisa. Yang penting ibu mau apa tidak, itu saja. Loh, sekarang kenapa orang yang suaminya mati bisa ngidupi anak? Loh, ibu kenapa tidak? Sebenarnya persoalan mau dengan tidak mau. Paham, Bu ya? Jadi sebenarnya, Bu, letaknya pada kemauan. Oke, jelas ya? Maka ibu tak usah galau hidup ini, tenang aja, karena Allah selalu bersama para wanita. Oke, masalah anak, apa yang diharapkan ibu terhadap suami? Tak ada. Lihat Nabi Nuh, istrinya kafir, apa jadinya? Anaknya kafir apa tidak? Kafir.
Nabi itu nabi, Bu. Nabi Nuh itu nabi. Bininya nih kafir. Anaknya ikut kafir tidak? Kafir. Nabi Lut 5 anaknya kafir semua. Kenapa? Karena istri Nabi Lut kafir. Nabi Musa, bapak angkatnya Firaun, ngaku menjadi Tuhan. Kenapa kok Musa menjadi orang baik? Karena diasuh oleh ibu angkatnya, namanya siapa? Asia. Baik Musa. Ada lagi yang paling hebat, Nabi Ibrahim. Siapa bapak Ibrahim? Azar, tukang buat patung. Patung selesai dibuat, diberikan kepada Raja Namrud, minta sahkan menjadi Tuhan. Rupanya bapaknya Ibrahim ini tukang buat Tuhan. Kenapa bisa jadi beriman Nabi Ibrahim? Diasuh ibunya Abiuna beriman. Jadi sebenarnya masa depan anak ini tergantung bapak apa ibu? Ibu. Ngapain ibu berharap dengan suami? Gitu loh. Anggap aja suami itu, Bu, di rumah tuh hiasan aja sudah. Ibu biar nggak usah pusing. Coba ibu, apa ibu yang diharapkan suami sayang anak? Ibu yakin suami sayang anak? Tak ada. Itu pura-pura sayang aja dengan anak kita tuh. Bu, suami nih, kalau anak ibu sudah pakai bedak, sudah wangi, sudah mandi, baru kata bapak, anak ya, macam betul aja bapak sayang. Kalau anak ibu sudah wangi, coba kalau anak ibu lagi busuk, lagi mencret tuh, apa kata bapak? Bubu anakmu, anakmu, anakmu. Nanti sudah harum, anak ya, betul apa tidak? Itu. Saya, Bu, makan enak di restoran, bisa saya makan, saya lupa anak. Ibu kalau makan enak di luar, diundang Pak Dewa, diundang Pak Rudi, makan yang enak, anak tak ikut. Siapa yang ibu ingat? Anak. Suami mana mikir dulu. Makanya ibu kalau habis acara, misalnya sini banyak sisa makanan, ibu langsung alhamdulillah, bersyukur ibu sisa makanan. Makanan ibu makannya sampai berkelahi ngambil makanan tuh, diberikan kepada siapa? Anak. Jadi ibu kenapa berharap dengan ada suami itu? Kenapa ibu galau gitu loh? Nggak ada. Ibu jangan terlalu berharap suami itu sayang anak, karena suami itu, Bu, lihat anak orang lupa anak sendiri. Kalau ibu lihat anak orang ingat anak. Jadi ibu jangan terlalu yakin dengan suami ibu. Tugas ibu melaksanakan sunnah Nabi. Sudah nikah punya anak, alhamdulillah, sujud syukur gitu loh. Paham maksud saya, Bu? Ibu syukuri saja. Ibu ngapain? Coba ibu masukkan di hati suami kurang ajar. Nah, ngapain ibu? Mau marah? Nambah nyakitkan hati aja. Lebih bagus doa urus anak. Ibu mungkin belum terlalu yakin ya dengan suami. Gini, Bu. Coba di sini, Bu. Tapi ibu jawab yang jujur ya. Pernah nengok ayam, ibu? Ada ayam di sini. Nah, coba ibu jawab. Ada bapak ayam, ada mak ayam, ada anak ayam. Ibu ganggu anak ayam tuh, yang membela mamanya apa bapaknya? Mamanya. Bapaknya kemana cari bini lagi dia? Itu ayam. Begini, Bu. Maksud saya begini, Bu. Bu ya, ibu jangan terlalu berharap. Bu ya, jangan terlalu berharap kesetiaan suami, jangan terlalu berharap ekonomi suami, jangan terlalu berharap masa depan istri, masa depan anak terhadap suami. Satu, suami juga ternyata makhluk Allah yang paling lemah dibanding wanita. Yang kedua, tingkat kesetiaan suami ini sangat rendah sekali. Ngapain ibu berharap? Ibu berharapnya kepada siapa? Kepada siapa? Allah. Paham, Bu ya? Kenapa ibu saya rendahkan keberharapan dengan suami? Makanya, Bu, nikah itu adalah ibadah. Hanya setianya kepada siapa?
Setianya kepada siapa? Kepada Allah. Itu saja. Bu, suami itu manusia. Betul apa tidak? Bukan malaikat. Suami itu makhluk. Ibu misalnya berharap sekali suami setia. Kalau suami ibu ngomong talak, ibu nak ngomong apa coba? Tak bisa juga kan? Oke. Yang 5, rahasia rumah tangga bahagia itu sebenarnya, Bu, letaknya pada gunakan HP itu secara bersama-sama. Ibu punya suami rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir, rajin ibadah. Kalau HP dia tak bisa dibuka bini, alah pret, tak betul suami. Karena sekarang ibu, baik dengan tidaknya orang, kata kuncinya di HP. Makanya ibu, tapi jangan gara-gara saya ngomong gini ibu galau ya. Ya pun maaf dulu nih. Kan tadi sudah kan ibu sudah saya ajari di awalnya tadi bu ya. Jangan terlalu berharap kepada suami. Suami minggat, ibu bisa cari duit, bisa. Ibu ngapain terlalu berharap suami membina anak? Wong ibu yang menentukan anak, bukannya suami. Bu ya. Nah, Bu ya. Jadi gunakan HP itu secara bersama-sama. Ibu. Makanya nanti malam bisa dites, Bu. Kalau ibu tes suami saya ini baik apa tidak? Ya gampang lah. Ambil HP-nya di atas meja, apa reaksi suami? Kalau suami membiarkan HP-nya dibuka bini dalam waktu lama dan berulang-ulang, suami membiarkan saja, tenang-tenang saja, tidak resah gelisah, berarti suami ibu aman. Pokoknya ibu aman. Tapi istri jangan terlalu yakin juga, karena suami ini akalnya panjang tapi relatif aman. Tapi kalau suami ibu HP-nya diambil istri, Bu ya, dia marah, macam cacing kepanasan. Begitu dipegang langsung diambil. Saya umumkan suami ibu bermasalah. Bu ya, tak usah nanya-nanya dengan dukun, buang-buang duit. Mariono jawabannya sore itu, Bu. Suami ngangkat telepon, lari ke halaman, buka WA, sembunyi-sembunyi, berarti ada masalah besar dalam rumah tangga. HP dimasukkan dalam kolornya, ke kamar mandi dibawa, tidur bantalan HP. Itu HP passwordnya berlapis, ibu tak bisa buka. Kadang nama banyak pakai kode, tertulis di situ Junaidi. Setelah dibuka Linda rupanya. Ibu-ibu hati-hati. Ada nama Linda di sini. Mohon maaf ya, yang saya maksud bukan Linda ini. Contoh saja. Bu ya, ini berarti suami ibu bermasalah. Maka kata kunci rumah tangga bahagia ketika HP digunakan bersama-sama. Mari kita sambil berdoa ya. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma tabatan qabdal maut wa rahmatan dal maut. Allahumma hawin alana fi syakaratul maut wa najatan minan nari wal afa'in alisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.